Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan i'rab juz 30, latihan i'rab juz 30, metode tamyiz. Sudah sampai alhamdulillah An-Nazi'at, tinggal 2 surat lagi yang insyaallah pada pagi hari ini akan dimulai bagian pertama. Ini ada 4 bagian, saya bagi jadi lebih banyak karena nantinya untuk pendalaman saja, ya. Karena kalau digabung, jadi bagian pertama tentang proses tentang menjelaskan tentang kiamat. Bagian kedua menjelaskan tentang sedikit tentang Nabi Musa dan Fir'aun, ya. Kemudian ya nanti akan dibahas lagi. Jadi ada 4 bagian, 4 pembahasan ya, maaf. Ada 4 pembahasan dalam surat An-Nazi'at. Ini pembahasan pertama, ya. Belum saya hitung berapa bagian. Bagian itu dari seluruh surat ada berapa bagian belum tahu. Cuman pembahasannya, section itunya ada 4, ya. Ada 4 bagian. Ya, kita mulai. Pada pertemuan pertama ini yang akan dibahas adalah ayat pertama sampai ayat ke-14, ya. Ayat pertama sampai ayat 14. Ayat pertama sampai 14 ini adalah sumpah dan jawabannya dan beserta turunannya. Ya, sumpah dan jawabannya. Sumpahnya, wan-nazi'ati gharqan wan-nasyitati nashtan was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqan fal-mudabbirati amran. Ya, ini sumpah. Kemudian jawabannya, ya, ada fi'il yang dikira-kira ya, la tub'atsunna yauma turjafur rajifah. Yauma turjafur rajifah. Jadi itu yauma turjafur rajifah, dzaraf madzruf terhubung pada fi'il yang dikira-kira. Sebagian bilang isim yang dikira-kira. Ya, jadi cuma yang lebih dikuatkan bahwasanya yang kedua itu adalah fi'il. Jadi jawab sumpah adalah benar-benar kalian akan dibangkitkan di hari turjafu ar-rajifah. Ya, kemudian di sini punya banyak turunan. Di kalimat ini, jawaban sumpah ini punya banyak. Halnya tatsba'u har-radifah. Hal dari tarjufu. Tarjufu punya hal tatsba'uha ar-radifah, ya. Kemudian dari tatsba'uha ar-radifah ini ada istinafiyah bayani, ya. Atau istinafiyah bayani dari 2 hal di atas, dari ayat 67. Dari ayat 67, qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah, ya. Jadi ini istinafiyah bayani dari ayat 6 dan 7. Kemudian, ya, ayat 8 dan 9 tadi punya hal. Ayat qulubu yawma idzin, ya, wajifah absaruha khashi'ah punya hal. Halnya yaqulu a inna lamarduduna fil hafirah. Ya, ini adalah halnya, hal dari istinafiyah bayani, ya. Yang ayat 89 tadi punya hal, penjelasan kondisi ketika hati-hati, merasa takut dan pandangan tertunduk, yakuluna. Ya, itu yang ininya, ya. Ini ada sebagian bilang ini adalah istinafiyah bayani. Ya, ini adalah istinafiyah bayani. Ya, yakuluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ya. Ini adalah kondisi, ya, adalah balasan terhadap orang-orang yang berkata, ya, a inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian a idza kunna idzaman nakhirah adalah terhubung pada marduduna, ya. Ya. Kan dia a itu kan istifham untuk bertanyakan. Idza dzaraf, mazrufnya kunna idzaman nakhirah
Dzaraf majruf terhubung kepada marduduna, ya, marduduna, ya. Kemudian ya, qalu tilka idzan karratan khasirah, ya. Ini adalah istinafiyah bayani dari pertanyaan di atas. Kan ditanya. Ditanya tapi sibhul jumlah, ya. Pertanyaannya dengan idza, ya. Idza kunna idhaman nakhira itu kan dzaraf majruf, pertanyaan. Tapi dia ada pertanyaan, tapi dia terhubung juga dengan kalimat di ayat 10. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, ya. Jadi dia terhubung ke situ. Qalu tilka idzan karratun khasiratun. Ya, dia adalah jawaban dari pertanyaan di atas. Atau istinafiyah bayani dari, jadi dia bertanya sendiri dan dia menjawab sendiri. Jadi orang-orang kafir mempertanyakan sendiri dan menjawab sendiri. Nah, kemudian dijawab oleh Allah ininya mereka istinafiyah bayani kedua. Istinafiyah bayani pertama mereka jawab sendiri. Istinafiyah dibantah oleh Allah. Fa inna ma hiya zazratu wahida fa idahum bisahir. Ya, itulah adalah penjelasan tentang hari berbangkit yang Allah ungkap pada mereka. Nah, insya Allah dibahas lebih detail nanti. Ayat pertama, ibtidaiyah. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 5. Yang merupakan sumpah. Ya, saya zoom. Ya. Wan nazi'ati ghorqan wan nasyitati nashton. Ya. Jadi wan nazi'ati, sumpah kan, ya. Maka sumpah itu jar majrur. Jar majrur berarti terhubung kepada fiil sumpah yang dikira-kira. Uqsimu an bin nazi'ah, ya. Bin nazi'at. Uqsimu bin nazi'at, ya itu ya. Uqsimu bin nazi'at. Jadi wa itu mengganti uqsimu bi, ya. Uqsimu bi an nazi'at. Kemudian ada fiil yang dikira-kira. Gorkon menjadi maf'ul mutlaknya, ya. Gorkon menjadi maf'ul mutlak dari fiil yang dikira-kira. Itu lihat ada abu-abu, fiil yang dikira-kira gorkon menjadi maf'ul mutlak. Kemudian wan nasyitati nashton. Wa melanjutkan sumpah di an-nazi'at tadi. Wa melanjutkan sumpah di an-nazi'at. Kan wan nazi'at demi an-nazi'at. Fiil gorkon, ya. Ya, kemudian wan nasitati, ya. Wan nasitati itu wa melanjutkan an-nazi'at. Jadi wa dia melanjutkan sumpah sehingga an-nasitati dibaca majrur, dibaca kasroh karena dia lanjutan dari sumpah. Kemudian sama lagi ada fiil yang dikira-kira, yang abu-abu itu. Kemudian nashton adalah maf'ul mutlak dari fiil yang dikira-kira. Ya. Ya. Wan nazi'ati gharqan. Ya. Demi yang mencabut sekeras-kerasnya, ya. Ya. Demi yang mencabut an-nazi'at, mencabut sekeras-kerasnya. Jadi mencabut sekeras-kerasnya. Yaitu malaikat pencabut nyawa, malaikat azab. Jadi malaikat pencabut nyawa. Jadi ada dua malakul maut, ya. Ini malaikat maut yang mencabut nyawa orang-orang kafir sekeras-kerasnya. Gorkon, ya. Ya, yang mencabut jadi itu dengan keras, sekeras-kerasnya, ya. Yang mencabut dengan keras, sekeras-kerasnya. Jadi sudah keras, dia ada maf'ul mutlak lagi, gorkon, sekeras-kerasnya, ya. Wan nasyitoti nashton, ya. Dan yang mencabut, yaitu malaikat yang mencabut nashton, ya. Yang mencabut secara lembut. Kalau nazi'at, ya, mencabut secara keras. Nasyitot, mencabut dengan lembut. Nashton, selembut-lembutnya, ya. Yaitu bagi orang-orang mukmin, ya. Itulah yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, dan lain-lain. Bagaimana
ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, dibawakan riwayatnya oleh Imam Ibnu Katsir. Yang ini seperti inilah ya, penjelasan juga dari firman Allah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi kul wa kul ya, malakul ladzi wukila bikum." Ya. "Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum." Ya. Katakanlah kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut, ya, alladzi wukila bikum, yang diutus, diserahi, diwakilkan untuk mencabut nyawamu, ya. Jadi ini adalah malaikat yang Allah utus untuk mencabut ruh dari jiwa-jiwa hambanya, ya. Ada yang mengatakan namanya Israel, sebagaimana ini, tapi itu tidak ada hadis, tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, tidak disebutkan namanya malaikat maut saja, tanpa ada nama tertentu, ya. Karena tidak ada hadis yang mendasari penamaan Israel. Jadi tetap namanya malakul maut, ya. Kemudian bagaimana ayat ini apakah bertentangan dengan adanya dua malaikat ketika kita wafat? Ada malaikat pencabut nyawa, tapi ada juga disebutkan juga ada malaikat rahmat dan malaikat azab. Sebagian ulama mengkompromikan, ya, bahwasanya malaikat maut ketika turun dia mengeluarkan, ketika dia mencabut nyawa maka dia disertai oleh salah satu dari malaikat tersebut, malaikat rahmat atau malaikat azab. Jadi kalau dia bersama malaikat azab maka dicabut dengan sekeras-kerasnya. Kalau dia bersama malaikat rahmat maka malaikat rahmat mencabut dengan selembut-lembutnya. Jadi dia ditugaskan untuk mencabut ruh dan mengeluarkan, kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat membantunya untuk mengeluarkan ruh tersebut dari jasad. Jadi dua malaikat diturunkan. Nah, siap kepada malaikat apakah yang akan turun tersebut tergantung akhir hidup. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam su'ul khotimah, maka yang turun malaikat azab, ya. Kalau dia mati dalam keadaan mukmin, muslim, ya, maka yang turun adalah malaikat rahmah, ya. Tentang malaikat azab, sebagaimana yang di awal ayat wan nazi'ati gharqan, itu ada juga dalam surat Muhammad ayat 27, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya, maka bagaimanakah kondisi mereka ketika malaikat mencabut nyawa mereka, ya, yadribuna wujuhahum, ya, yang malaikat tersebut memukul wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan memukul punggung-punggung mereka. Jadi malaikat pukul, ya, datang untuk mengeluarkan ruh tersebut, dipukul-pukul, dipukul di punggung, dipukul di muka untuk mengeluarkan ruh tersebut. Dalam firman yang lain, dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau taro idh yatawaffal ladzina kafaru, ya, kalau engkau melihat bagaimana orang-orang kafir itu diwafatkan, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal harik. Jadi bukan cuma dipukul, ya, malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka, dan malaikat tersebut sambil berkata, zuqu azabal harik. Jadi masuklah kalian ke siksa yang membakar, ya. Masuklah kalian ke dalam siksa yang membakar. Berarti ketika mereka dikeluarkan dari tubuh, mereka langsung menjemput azab kubur, ya. Diazab di kubur, ya. Azab di alam barzakh, ya, selama tidak tahu bertunggu hari kiamat berapa ribu tahun lagi, berapa ratus tahun lagi. Selama itu sekarang mereka diazab, ya. Adapun malaikat rahmat, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, ya, sebagaimana Allah firmankan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, ya. Adapun orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah,
Summastaqamu, kemudian mereka jujur. Kemudian mereka tetap pada itu. Jadi istiqomah itu jujur, ya. Kalau bilang Tuhan kamu adalah Allah, maka jujur, maka jadilah sebagai hamba Allah. Jadilah hamba Allah, jadilah menyembah Allah. Kalau bilang Tuhan saya Allah tapi tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka ini dusta, ya, maka ini dusta. Orang mengaku bertuhan Allah tapi tidak menjadikan Allah sebagai sesembahannya, ya. Ya, atau mengadakan sesembahan-sesembahan lain selain Allah, menyembah selain Allah. Ini juga tertolak, bilang Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tapi kenapa malah menyembah selain Allah juga? Berarti berdusta. Kalau mengatakan Rabbu, Tuhanmu adalah Allah, maka jadikanlah, karena berarti Tuhan cuma satu, ya. Jangan adakan Tuhan-Tuhan selain Allah, arbaban min dunillah, ya. Jangan menjadikan selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada sesembahan-sesembahan yang lain, ya. Ini summastaqamu. Nah, yang istaqamu itu orang yang jujur. Jadi lisannya bilang Rabbunallah, kami Tuhan kami Allah, hatinya membenarkan, amalnya juga membenarkan. Jadi lisan dibenarkan oleh dua. Dia bilang begitu, hatinya membenarkan, amalannya juga membenarkan, ya. Itulah yang mukmin. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan diturunkan pada mereka malaikat, yaitu ketika mereka hendak wafat, ya, untuk mencabut nyawa. Malaikat ketika itu hendak wafat, mukmin ketika hendak wafat, malaikat berkata, ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun, ya. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, ya. Kalau yang tadi kan dibilang zuqu azabal hariqah, ya. Masuklah kalian ke, kalau orang-orang kafir, masuklah kalian ke siksa yang membakar. Kalau orang muslim, di malaikat rahmat yang turun, maka diberi dihibur, ya. Ala takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Dan bergembiralah, ya, dan bergembiralah dengan surga yang apa? Yang dijanjikan untuk kalian, ya. Jadi sudah baru masuk alam barzakh, sudah mendapatkan taman-taman surga. Kemudian malaikat menghibur lagi, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wal fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Jadi pelindung malaikat, malaikat ini akan melindungi di kubur. Ketika ada munkar nakir bertanya, mereka bantu. Ya, mereka bantu menjawab. Kan ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan ya, dan satu lagi, bagaimana engkau, ya, dan ya, apa agamamu, ya. Ya, itu di situ mau dinuk, ya. Jadi 3 pertanyaan itu akan dibantu oleh malaikat untuk menjawab. Ya, jadi bisa menjawab itu, ya, karena imannya, dan juga Allah mengutus malaikat sebagai pelindungnya. Jadi tidak bisa diazab di kubur karena sudah dilindungi oleh malaikat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Ya, bagi kalian apa yang kalian mau di dalam surga tersebut untuk diri kalian, ya. Dan apa yang kalian minta, ya, sebagai hidangan bagi nuzulam min ghafurur rahim, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, dalam hadis lebih rinci lagi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang mukmin, hamba Allah yang mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaika. Ketika dia hendak berpisah dengan dunia dan menghadapi akhirat, maka turun malaikat minas samai bidul wujuhi ka'anna wujuhahum asyamsu, ya. Dengan wajah yang sangat putih malaikat, ya. Jadi turun padanya malaikat yang wajahnya sangat putih, ka'anna wujuhahum asyamsu, seperti seolah-olah putihnya itu matahari. Wajah mereka itu seperti wajah
matahari. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga. Wahanutun min hanutil jannah. Dan mereka bawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Ya, sampai mereka duduk di sisinya yang jaraknya malaikat tersebut besarnya sejauh mata memandang. Jadi besar sekali itu malaikat ya. Kalau kita duduk lihat di ini di tanah lapang luas atau lihat di pantai, kita lihat ke ujung itu kan seujung mata memandang ya, seluas itu malaikat yang duduk di sampingnya, samping kita. Summa yaji'u malakul maut. Maka datang malaikat maut. Summa yaji'u malakul mauti alaihi. Datang alaihi salam ya. Datang malaikat maut alaihi salam padanya. Hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul. Kemudian malaikat maut tersebut duduk di atas kepalanya dan berkata, Ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ya. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau dari tubuhnya ya untuk pergi kepada maghfirah Allah dan keridhaannya ya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis saqai fayakhudhuha ya. Maka ruh tersebut keluar dari tubuhnya secara lancar secara mengalir secara lancar kama tasilul qatratu sebagaimana tetesan air mengalir ya fi siqai dari mulut kendi fayakhuzuha kemudian dia cabut ya, jadi cepat. Nah, itu yang penafsiran dari yang tadi. Jadi dilembut. Seperti itulah kelembutan dicabutnya rohnya. Fa idza akhadhaha, apabila sudah dicabut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ain ya. Maka setiap malaikat itu mau mengambilnya. Jadi malaikat berebutan mengambil ruhnya ini ya. Ya khuzuha ya hatta yakhuzuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan ya. Malaikat tidak membiarkan untuk malaikat azab tidak jadi malaikat rahmat tidak membiarkan malaikat azab mengambilnya. Jadi dilindungi kan, makanya itu mereka kan dilindungi oleh malaikat azab dan tetap di zalikal kaf ya, fi zalikal kafani wa fi zalikal hanuti ya. Sehingga mereka tetap dibungkuskan kafan dan wewangian tersebut. Wa yakhruju minha ka'atyibi nafhatin misk ya. Maka ruh tadi yang sudah keluar tadi apa ini namanya? Wangi ya, wangi sekali semerbak aroma misk, semerbak aroma misk ya. Aroma misk wujidat ala wajhil ard ya, yang terwangi di bumi. Masya Allah. Jadi dikeluarkan dan amat sangat wangi ruh orang mukmin tersebut. Nah, kemudian Rasulullah bersabda tentang orang kafir. Wa innal abdal kafir. Adapun hamba Allah yang kafir. Idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Kalau dia hendak berpisah dengan dunia dan menuju akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuhi ma'ahumul ya. Nazala ilaihi, turun padanya minas sama'i, dari langit, malaikatus sudul wujuh, yang mukanya hitam ya. Ma'ahum, bersama malaikat tersebut ya, al-musuhu ya, al-musuhu ya, jadi dia punya sudah wajahnya hitam, dia juga mau al-musuhu ya, jadi kain hitam legam ya, jadi terbuat dari rambut ya, dari rambut. Fayajlisuna minhu maddal basar, dan dia duduk saking jelek, saking buruknya, maksudnya saking menakutkannya malaikat tersebut ya, maka dia duduk di sampingnya
yang dia juga sejarak mata memandang, sangat besar sekali. Sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya. Summa yaji'u malakul maut, maka datang malaikat maut untuk mencabutnya. Yajlisu inda ra'sihi fayaqul. Malaikat maut duduk di kepalanya dan berkata, "Ayyuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab." Keluarlah kamu dari tubuh itu dan pergi kepada kemurkaan Allah dan sakhatin minallah wa ghadab, ya. Kemurkaan Allah dan kemarahannya, ya. Qala, ya, Rasulullah bersabda melanjutkan lagi, fatufarraqu fi jasadi fayantazi'uha kama yantazi'u as-saffudu minas sufi al-mabluli fayakhuzuha, ya. Maka dia keluar sebagaimana as-sufud, ya, safud, ya, apa namanya? Mencabut safud, penggerek, ya, yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Jadi macam bulu wol dikasih keluar dengan penggerek yang ada, yang dikeluarkan penggerek besi, bulu wol yang dikeluarkan dengan penggerek besi. Jadi itu tercabik-cabik, ya, tercabik-cabik saking beratnya, ya. Jadi ada prosesnya benar-benar dirasakan, ya. Fayantazi'uha, maka dicabutlah rohnya, tataqatta'u ma'aha al-uruqu wal asab, ya, sehingga tercabut otot-ototnya dan kelenjar-kelenjarnya sehingga putus, ya. Jadi otot-ototnya dia rasa itu, ya. Ototnya terputus, ya, semua yang saraf-sarafnya terputus. Dia rasa itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia merasakan maut. Beda dengan tadi kaum orang-orang beriman, langsung cepat dia tidak rasakan itu prosesnya, ya. Bahkan orang yang mati syahid itu seperti cubitan, ya, kata Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu tidak merasakan ketika maut, karena mati syahid itu kan ada ini. Coba kita lihat di orang-orang yang mati syahid, itu yang Allah ini kan, yang Rasulullah SAW sabdakan, itu orang meninggal di perang. Mereka sudah tersiksa, ya, sebelum meninggal prosesnya mereka sudah tersiksa, sehingga ketika maut, ya, ketika nyawa dicabut sudah tidak Allah ringankan, karena sebelumnya mereka sudah merasakan kepedihan, ya, sebelum datang maut, sakit. Seperti orang kebakaran, tenggelam, tertimpa bangunan, ya, wanita yang sedang melahirkan, ini kan menderita semua. Jadi tapi ketika dia menjemput maut sudah seperti cubitan saja, ya. Ya, jadi itu. Jadi bukan berarti orang mukmin itu meninggal benar. Tetap kan ada sakit, ya, sakit. Cuman sakit itu cuman sakit yang belum yang sampai mautnya. Jadi sakitnya itu cuman sakit yang sebelum maut itu. Pas maut tidak sakit. Nah, itu, ya. Jadi itu tetap ada sakit, tapi pas maut tidak sakit. Ya, itu yang ininya. Nah, kalau orang kafir bisa jadi tidak sakit tiba-tiba. Pas mautnya sakit semua, ya, itu. Ini yang jadi ini, ya. Kemudian lanjut, wasabihati sabhan, ya. Wasabihati sabhan, ya. Lanjut, wasabihati sabhan, fasabiqati sabqa, ya. Wa melanjutkan an-naziat, ya. Jadi melanjutkan naziat, makanya dia as-sabihati. Makanya dia majrur karena lanjutan maktufah dari waw qasam tadi, ya. Kemudian ada fi'il yang dikira-kira sabhan, ya, sabhan. Kemudian fa melanjutkan as-sabihat, ya, fa di situ maktuf atof melanjutkan as-sabihat. Fas-sabiqati sabqon, ya, sabqon seperti sama lagi, dia maf'ul mutlak. Ya, fasabihati sabhan, yaitu malaikat yang turun dengan cepat. Ya, ini kata Mujahid, yang turun itu malaikat maut tadi, karena ini sedang membicarakan tentang proses dicabutnya nyawa. Malaikat yang Allah utus ketika mencabut nyawa. Di sini adalah sifatnya, ya. Sifatnya malaikat maut itu cepat sekali. Sabihati sabhan, dari langit ketujuh, dari langit turun ke bumi cepat. Jadi pindah cepat, ya.
Jadi cepat, prosesnya dia langsung sampai di kepala orang yang hendak dicabut nyawa itu cepat sekali, ya. Ya, fasabihati sabhan, sangat cepat sekali, ya. Ya, kemudian fasabiqati sabqan, mendahului dengan sangat kencang. Jadi didahului, ya. Didahului. Sebagian ulama berpendapat fasabiqati sabqan itu adalah sifat dari malaikat yang lebih dahulu beriman daripada orang-orang lain. Cuman yang lebih tepat di sini sudah mereka cepat, mereka saling mendahului, ya. Mendahului dengan kencang. Jadi sudah cepat mendahului. Jadi kalaupun jin, ya, naik ke atas langit untuk mencuri berita dari langit, maka malaikat lebih kencang lagi daripada mereka, ya. Lebih kencang lagi dari mereka. Lanjut. Fal mudabbirati amro. Melanjutkan lagi, ya. Fasabiqat, ya. Ya, jadi melanjutkan lagi fasabiqat, ya. Jadi ada dua atfunya, as-sabihat, ya, as-sabihat ada dua atfunya, fasabiqat dan fal mudabbirat. Ya, ini tugas lain yang malaikat, fal mudabbirat. Maka al-mudabbirat, ya, malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengatur amron, perkara, segala urusan dunia. Ini malaikat yang diatur Allah untuk mengatur dunia. Ada malaikat yang mengatur hujan, ya, ada malaikat gunung, malaikat awan, ya, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, penjaga surga. Ini amron, semua perkara. Ya, semua perkara. Jadi malaikat banyak sekali, ya, ada banyak sekali yang Allah utus, ya. Tapi meskipun demikian, malaikat ada yang menurunkan hujan, kita tidak berdoa kepada malaikat untuk menurunkan hujan karena dia berdoanya kepada Allah, kan. Ya, gitu ya. Berdoa kita itu bukan kepada malaikat yang meskipun dia bertugas menurunkan hujan, berbeda dengan kaum musyrik, ya. Ada kan mereka meyakini ada dewa ini, dewa itu. Sebenarnya malaikat yang mereka jadikan Tuhan, ya. Ada dewa yang mengatur ini, dewa yang mengatur. Padahal itu cuman yang ditugaskan untuk mengatur, dia tidak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan yang memerintahkannya itu Allah, ya. Makanya kita tidak meminta, ya, wahai malaikat yang menurunkan hujan, turunkanlah hujan. Tidak boleh begitu, syirik, kufur akbar. Karena meskipun dia tugasnya begitu, tapi dia tidak punya kuasa untuk melakukan dengan kemauannya. Itu atas dasar perintah Allah. Makanya mintalah kepada yang memerintah, bukan yang mengerjakan tugas, ya. Jadi yang memerintah. Jadi malaikat pun tidak akan menurunkan hujan kalau Allah tidak suruh untuk menurunkan hujan. Nah, apalagi ini malaikat yang langsung turun hujan, apalagi pawang hujan. Pawang hujan yang tukang bakal malah dipercaya. Padahal tuh pawang hujan tidak mampu itu menurut. Coba suruh dia stop hujan lagi keras-keras, suruh stop pawang hujan. Di detik itu juga bisa tidak dia stop? Tidak bisa. Bahkan berapa kali dorang gagal, kan. Ya, memang karena tidak bisa, ya, itu akhirnya mana cari di situ. Dan mereka tidak punya kekuasaan. Ini yang meyakini pawang hujan itu mampu untuk mempunyai saham, untuk bisa menunda hujan, menahan hujan, menstop hujan, sedikitkan hujan, dia kafir, keluar dari Islam. Dia bukan Islam sama sekali. Bukan Muslim yang meyakini demikian, ya. Bukan Muslim yang meyakini demikian. Tidak ada satupun Muslim yang meyakini demikian, ya. Jadi biarlah di KTP-nya Islam, biarlah namanya nama-nama Islam, Abdullah, hamba Allah, tapi dia malah menghambakan dirinya kepada pawang hujan, ya. Ini orang kafir musyrik dulu, Quraisy, tidak ada satupun yang berpemahaman kalau yang mengatur hujan itu ada selain Allah yang mengatur hujan. Tidak ada. Tidak ada orang kafir musyrik dulu di zaman Nabi, tidak ada yang meyakini. Dorang tetap meyakini yang menurunkan hujan itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah, tapi mereka mengadakan sesembahan-sesembahan selain Allah, ya. Ya, jadi mereka meyakini itu yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang menciptakan kalian siapa? Allah. Cuman kami ini hina. Jadi kami tidak mau langsung beribadah kepada Allah. Kami jadikan patung-patung ini representasi dari malaikat, ya. Sehingga kami beribadah kepada malaikat ini, kita sujud padanya, kita bernyembelih kepada malaikat ini yang mereka anggap malaikat.
nanti malaikat ini akan mengantar ibadah kami kepada Allah. Nah, itulah kekufuran kaum Quraisy. Jadi mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberi rizki. Cuman mereka tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau ibadah langsung ke Allah. Tidak, tapi ibadah dulu ke malaikat. Nanti anggapan mereka nanti habis malaikat yang bawa pahala ke Allah, yang jadi penolong mereka di sisi Allah. Padahal tidak. Ya. Kemudian bagian kedua, yauma tarjufur rajifah. Ya. Yauma tarjufu ar-rajifah. Ya. Pada hari, ya ini di sini ada fiil yang dikira-kira ya, atau ba'sunna, kami akan benar-benar, ini jawaban sumpah ya. Coba lupa saya tulis di sini jawaban sumpah. Latu ba'sunna yauma turjafur rajifah. Kami akan membangkitkan kalian pada hari ya, tarjufuna ar-rajifah. Tarjufu ar-rajifah. Yauma tarjufu ar-rajifah. Pada hari yang tarjufur rajifah. Ya. Yang pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tatsba'uha ar-radifah. Ya. Tatsba'uha ar-radifah. Kemudian dia diiringi oleh tiupan yang kedua, ya. Jadi yauma tarjufur rajifah terhubung kepada fiil la tub'atsunna yang dikira-kira. Tarjufur rajifah adalah ya mudhaf ilaihi dari atau mazruf dari yauma, ya. Ya, yauma tarjafu itu terhubung kepada fiil yang dikira-kira, dzaraf mazruf atau ya dzaraf mazruf atau mudhaf ilaihi. Kemudian tatsba'uha ya fi'lul ya ini tatsba'uha ini terhubung kepada tarjufu, ya. Tarjufu, ya ada tiupan ar-rajifah, tiupan pertama. Tatsba'uha ar-radifah, diiringi tiupan yang kedua, ya. Jadi tatsba'u adalah fi'lun mudhari marfu' domirnya hiya, yaitu ar-radifah, ya. Awalan ta itu hiya, yaitu ar-radifah. Sebagaimana tarjufu domir hiya, yaitu mudhari marfu' domir hiya, yaitu ar-rajifah, ya. Jadi dua-duanya domir hiya. Kalau di sini ar-rajifah, kalau di sini ar-radifah, ya. Dan dia ini adalah hal dari tarjufu, ya. Hal dari dalam kondisi ketika ditiup satu, dalam kondisi demikian langsung mengiringinya tiupan yang kedua, ya. Jadi tiupan yang pertama menggoncangkan alam segoncang-goncangnya, ya. Itulah hari kiamat terjadi, ya. Ya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, ya. Maka diangkatlah bumi dan gunung-gunung dan dibenturkan keduanya. Jadi gunung diangkat dari dicabut, dibenturkan dengan bumi, ditaruh lagi ke bawah, ya, diangkat ke atas macam awan, turun ke bawah dibenturkan. Jadi hancur sehancur-hancurnya, ya. Hancur sehancur-hancurnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ya Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda, ja'atir rajifah, tiupan pertama datang, ya, tatsba'uha radifah, diiringi tiupan kedua, ja'atul mautu bima fihi, maka datanglah maut dan apa-apa yang dan segala sesuatu selainnya. Faqala rajulun, maka ada laki-laki yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'altu salata kullaha alaika, bagaimana jika aku menjadikan, misalkan saya duduk di majelis, saya duduk lagi menunggu sholat, ya, saya duduk di sepertiga malam terakhir, seluruh yang saya baca itu sholawat kepadamu, seluruhnya. Jadi tidak berdoa, tidak berdoa. Jadi kan biasa orang berdoa kepentingan dia, dunia atau akhirat. Ini tidak. Saya seluruhnya itu ya Rasulullah menunggu sholat, ya, di sepertiga akhir malam, seluruhnya saya baca sholawat padamu, ya. Maka Rasulullah bilang, ya, idzan yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka, ya. Maka Allah akan mencukupkan bagimu apa-apa yang kesulitan yang menimpamu di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan membaca sholawat, ya. Kalaupun kita tidak ada
misalnya waktu-waktu mustajab, kita tidak ada kepikiran doa, mau berdoa apa ya? Baca sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, ya. Itu terus begitu 1000 kali, 100 kali, itu sudah. Kalau kita tidak tahu lagi mau berdoa apa, perbanyak sholawat, karena sudah cukup. Allah cukupkan kita dari kesulitan dunia dan akhirat, ya. Jadi itu ini keutamaan dari sholawat, ya, keutamaan dari sholawat, sehingga kita Allah lebih tahu apa yang terbaik, ya. Jadi kalau kita bingung mau berdoa apa ini, banyakkan zikir dan sholawat, ya. Perbanyak saja zikir dan sholawat. Dengan itu kita serahkan kepada Allah, ya, yang terbaik dan mengangkat segala kesulitan dunia dan akhirat. Rasul dalam hadis yang lain, Rasulullah ketika sudah berlalu 2/3 malam, sudah masuk sepertiga terakhir, maka Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Ja'atir rajifah, maka akan datang rajifah, tiupan pertama, tatsba'uhar radifah, diiringi tiupan kedua, ja'atul maut bima fihi, ya. Kemudian datanglah maut dan segala sesuatunya, ya. Ya, maka datanglah maut, ya, karena di tiupan itu semuanya mati, ya. Sangat dahsyat, ya, menggoncangkan bumi dan alam semesta, membinasakan seluruh makhluk. Sebagaimana sudah dibaca dalam surat Al-Infitar, idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat, ya. Ketika langit terbelah, bintang-bintang jatuh, lautan berubah menjadi api. Sebagaimana juga az-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi digoncang segoncang-goncangnya. Akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi, keluar-keluarnya. Wa qalal insanu mana? Apa yang terjadi, kata manusia pada waktu itu, ya. Dalam surat Al-Hajj juga, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim, ya. Sungguh goncangan di hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Jadi Allah saja yang bilang azim, ya. Allah saja yang maha, ya, al-azim, yang maha agung, mengatakan bahwa inna zalzalatas saati syai'un azim. Allah yang maha perkasa mengatakan kiamat itu azim, sangat dahsyat. Jadi berarti Allah saja yang mengakui, yang sedangkan Allah maha perkasa. Kita demikianlah kedahsyatan hari kiamat tersebut. Sebagaimana juga dalam Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa masyaallah. Ketika ditiupkan, sangkakala ditiup, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit. Jadi bukan cuma di bumi, di langit pun mati semua, dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki, yaitu malaikat yang meniupkan juga itu tidak, karena dia meniupkan, kan. Ya, kemudian dia tiupkan lagi yang kedua kali, maka mereka berkumpul, ya. Tatsba'uhar radifah, diikuti dengan tiupan yang kedua. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada jarak antara tiupan pertama yang kedua. Ma baina nafkhataini arba'una. Tidaklah di antara apa-apa yang ada di antara dua, maksudnya jarak antara dua tiupan tersebut 40. Kemudian Abu Hurairah ditanya, 40 apa? Abu Hurairah bilang tidak ada, yang beliau dengar dari Rasulullah cuma 40. Bisa bulan, bisa hari, bisa jam, ya, bisa tahun, ya. Jadi Abu Hurairah tidak berani menjawab, ya. Jadi kemudian Rasulullah bersabda, yunazzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna, ya. Maka Allah menurunkan air dari hujan sehingga manusia tumbuh seperti tumbuhnya sayur mayur, keluar dari tanah, ya, dengan air hujan tersebut. Air hujan tersebut membentuk manusia keluar dari tanah, yang tadinya tulang belulang keluar dari tanah dengan utuh, ya. Kama yanbatul baqlu wa laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada manusia yang akan sirna kecuali illa azman wahidan, kecuali satu tulang, yaitu wahwa ajbun az-zanabi, ya, kecuali tulang ekor. Wa minhu yurakkabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dengan tulang ekor itu Allah
menghidupkan kembali manusia, ya. Allah menghidupkan kembali manusia, membentuk mereka sebagaimana yang tadinya mereka hancur. Ya, lanjut. Qulubu yawma idzin wajifa absaruha khasyiah. Ini jumlah ismiyah. Qulubun mubtada, khobarnya absaruha khasyian. Khobarnya berupa jumlah ismiyah lagi. Absaruha mubtada berupa mudhaf ilaih, khasyiah adalah khobar dari absaruha. Ya, jadi qulubun absaruha khasyiah. Jadi itu qulubun mubtada, absaruha khasyiah adalah khobarnya berupa jumlah ismiyah lagi. Absaruha mubtada, khasyian khobar. Yauma idzin, ya, yauma idzin itu yang di belakang tadi, ya, yang sudah itu yauma dan idz, jumlah idz yang tadi yang di sebelumnya itu muta'alliq terhubung kepada qulubun. Wajifah sifat dari qulubun, ya. Itu. Hati manusia sangat takut. Absaruha khasyah. Hatinya takut, pandangannya tertunduk, ya. Saking dahsyatnya hari kiamat tersebut, ya. Bahkan ada beberapa sifat manusia ketika datang hari kiamat ini, wa nahsurul mujrimina, ya, yauma idzin zurqa, ya. Kata Allah, maka pada hari itu kami mengumpulkan orang-orang mujrim berdosa dengan wajah yang biru, ya, bukan saja putih, so biru, lebih takut, ya, saking takut, ya. Kemudian dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wala tahsabannallah ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kalian sangka Allah itu lalai dari amalannya orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Mereka itu diakhirkan balasannya, yaitu pada hari mata terbelalak. Jadi sudah mukanya biru, matanya terbelalak, ya. Bahkan Allah bilang wa afidatuhum hawa, dada-dada mereka kosong. Para ulama menafsirkan jantung mereka itu naik, ya. Jantung yang tadinya di dada naik ke leher, saking takutnya ketika itu, ya. Saking takutnya, jadi jantung saja naik, jantung naik ke atas, ya. So kosong itu dada, ya. Tadinya ada jantung di situ, naik ke leher, ya. Dalam firman Allah yang lain, fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba, ya. Bagaimanakah, ya, kalian dapat menjaga dirimu jika kalian tetap kafir pada hari yang ketika anak-anak langsung beruban, ya. Ketika hari kiamat tersebut, ketika Allah terbitkan matahari dari barat, Allah lipat matahari, Allah angkat gunung ke atas, Allah timpakan gunung ke bawah lagi, ya. Itu anak-anak langsung beruban, ya. Anak-anak, ya. Wildan. Jadi anak-anak yang masih kecil, ya. Si 7-8 tahun beruban langsung beruban, ya. Yang biasa beruban baru 30-40 tahun, ini langsung rambutnya langsung berubah, langsung beruban, ya. Kemudian Allah berfirman, ini adalah hal dari ayat 8 dan 9 tadi, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna ini adalah khabar. Yaquluna ini adalah khabar, mubtadanya adalah hum. Jadi ini adalah jumlah ismiyah, ya, sebenarnya. Hum yaquluna, hum mubtada yang dikira-kira, yaquluna menjadi khabar, ya, fa'ilnya waw, yaitu hum, ya, yaitu hum. Kemudian maf'ul bihnya ini semua, ya. A inna lamardununa fil hafirah, ya. Ya. A inna istifham inna berarti memasuki jumlah ismiyah, ya. Nahnu yang panjang itu isim inna, ya. La taukid, lam taukid, ya. Khobar inna marduduna, ya. Marduduna menjadi khobar inna. Fil hafirah jar majrur terhubung pada marduduna, ya. Maka itu orang berkafir berkata, apa benar, ya? Apa sungguh-sungguh kami ini akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Jadi mereka ragu, ya. Ragu, bahkan mengingkari, itu mendebat dalam keadaan mengingkari tentang kehidupan akhirat, ya. Ya, aiza kunna idzaman nakhirah, ya. Kemudian aiza idzaman nakhirah. Ini adalah terhubung kepada marduduna, ya.
Idza itu kan dzaraf madzruf, terhubung kepada marduduna, ya. Apakah idza kunna idzaman nakhirah, ketika kami sudah tulang belulang, eh, akan dibangkitkan juga? Apakah akan dibangkitkan juga? Padahal kami sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur, ya. Sebagian membaca itu nakhirah, karena lihat sebelum ayat-ayatnya itu hafirah, ya dia panjang-panjang ya. Hafirah ya, dipanjang-panjang sebelum ini juga baca ya, khosyiah, wajifah ya. Jadi sebagian qiraat membaca nakhirah ya, di nunnya itu dipanjangkan untuk menyesuaikan dengan yang sebelum-sebelumnya, meskipun yang dipilih adalah tanpa dipanjangkan. Nunnya itu tidak dibaca panjang. Tapi ada qiraat yang membaca nakhirahnya itu panjang. Ya. Artinya yaitu ya yaitu apakah kami dibangkitkan sedang sudah rusak, sudah tulang sudah lapuk, sudah rapuh, ya, sudah bolong-bolong tulangnya, kita akan dikembalikan, ya. Kemudian mereka dalam ayat selanjutnya, ya, qalu tilka idzan karratun khasirah, ya, qalu, ya, ini adalah istinafiyah bayani dari pertanyaan. Jadi mereka membuat pertanyaan dan mereka menjawab sendiri. Qalu, mereka menjawab lagi pertanyaan yang tadi, tilka idzan karratun khasiratun, ya. Tilka adalah apa namanya? Adalah mubtada'nya, idzan itu jawabannya. Jawaban. Kalau begitu, ya. Itu tilka itu kan itu tadi ditunjuk di belakang, ya. Tilka yang tadi itu dibangkitkan tadi, idzan kalau begitu karratun khasiratun, ya. Pengembalian yang rugi, ya, kata orang kafir, ya. Ya, kata orang-orang kafir. Jadi katanya kalau begitu, kalau benar itu ini kita rugi dong. Kita apa namanya menghidupkan kembali. Ngapain kita dihidupkan kembali? Jadi saking mereka mengingkari hari tersebut. Nah, ini sudah insya Allah aman ya. Jadi tilka mubtada, karrotun khosiratun, khobar berupa mausuf sifat. Izan itu cuma jawaban, ya. Izan itu jawaban. Tilka izan, ya, tilka izan. Yang tadi itu tilka, yang tadi itu yang sebelumnya tadi, yang mereka bilang apa benar itu diingkari. Izan, kalau begitu, izan itu jawab, huruf jawab. Izan, huruf. Yang menjadi mubtada adalah tilka. Ya. Ini semua adalah maf'ul bihi dari qalu. Ya, kemudian lanjut, Allah jawab sekarang. Fa innama hiya zazratun wahidah, ya. Sungguh dia hanyalah satu kali, ya. Satu kali tiupan, ya. Fa idza, ya, fa innama hiya zazratun wahidah. Sungguh pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja, ya. Fa, di sini fa adalah istinafiyah, ya, istinafiyah bayani. Innama, nah di sini inna ketemu dengan ma, berarti dia membatalkan fungsi inna. Jadi apapun yang setelah inna itu bukan jumlah, bisa jumlah fi'liyah, tidak harus jumlah ismiyah. Kalau inna ketemu ma, dia menjadi kafah, ya, kafah, ya, kafah. Ya, jadi makfufah yang menghalangi, kafa menghalangi, makfufah yang dihalangi itu adalah hiya zazratun wahidatun. Jadi ma itu menghalangi terjadinya isim dan khobar inna. Jadi hiya di situ bukan isim inna lagi, bukan. Hiya adalah mubtada, ya, hiya adalah mubtada karena inna ketemu ma, inna ma, ya. Maka hiya di situ menjadi mubtada. Zajrotun menjadi khobar, wahidatun sifat dari zajroh, ya, sifat dari zajrotun. Fa itu melanjutkan, ya, melanjutkan al-atfu zajrotun wahidah. Maka ketika sudah ada tiupan tersebut, idza, ketika itu hum bisahiro, hum bisahiro, hum mubtada, bisahiro jar majrur terhubung pada khobar yang dikira-kira.
Ya, terumum pada khabar yang dikira-kira. Maka mereka tiba-tiba langsung kembali di permukaan bumi. Dengan sekali tiupan saja, seluruh makhluk dari awal, dari zaman Nabi Adam sampai orang di hari kiamat terakhir, langsung hidup langsung dibangkitkan oleh Allah di itu. Bahkan Allah bilang, Allah firmankan, "Wama amruna illa wahidatun kalamhil bil basar." Perintah Allah untuk meniupkan itu untuk hidup ulang manusia, seluruh makhluk dari awal sampai akhir cuman terjadi ya kalamhin bil basar, seperti kejapan mata. Kita berkejap, cek, itu sudah jadi. Seluruh makhluk langsung bangun. Ya, maha kuasa Allah ya. Ya, seperti juga Allah berfirman, "Wa ma amrus saati illa kalamhil basari au huwa aqrab." Ya, tidaklah kiamat itu terjadi, yaitu pada tiupan kedua, membangkitkan seluruh orang seperti kejapan mata atau lebih cepat lagi. Masya Allah ya. Jadi cepat sekali ya. Langsung Allah itu Allah tunjukkan kekuasaannya, keperkasaannya untuk mampu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati bahkan dalam cepat, dan ini miliaran. Bukan miliaran, sudah tidak ada ini lagi, tidak ada definisi lagi kan. Kalau miliaran masih terhitung. Ini sekarang yang hidup sekarang saja sudah miliaran. Sedangkan sudah berapa ribu tahun dunia ini eksis, dan berapa makhluknya kita tidak tahu. Allah yang tahu jumlahnya. Bahkan belum ada mungkin sebutannya. Kan di atas miliar, triliun, di atas triliun apalagi. Nah, tidak tahu triliun-triliun, ya, tidak tahu berapa. Semua itu cuma terjadi sekejap mata ya. Inilah ketika itu diganti bumi dengan gunting yang lain dan mereka pun dihisap. Ya, demikianlah. Maaf ini terlewat ya. Demikianlah bagian pertama dalam An-Nazi'at ya. Insyaallah besok kita lanjutkan bagian kedua ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.